Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi, pada malam ini saya rindu untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku, mengembangkan hubungan yang sehat dengan Tuhan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang Kristen. Hubungan ini adalah fondasi dari kehidupan rohani kita, dan menjadi fondasi untuk berkembang dalam iman, pengharapan, dan kasih. Di bawah ini, saya menyajikan sebuah renungan mengenai cara mengembangkan hubungan yang sehat dengan Tuhan, diikuti dengan sebuah ilustrasi. Saudaraku, mari kita membaca ayat renungan kita pada malam ini, yang tertulis dalam Mazmur 42, ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai-sungai air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku harus kepada Allah yang hidup, bilakah aku datang dan menghadap Allah? Saudaraku, berikut ini adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan, saat kita hendak mengembangkan hubungan yang sehat dengan Tuhan. Yang pertama, tumbuh dalam kehadiran Tuhan. Seorang Kristen yang setia merindukan hadirat Tuhan, seperti rusa yang haus merindukan sungai air. Kita harus mencari Tuhan dengan sepenuh hati, dan merindukannya seperti yang rusa rindu akan air. Hubungan yang sehat dengan Tuhan tidak terjadi begitu saja, tetapi memerlukan waktu, dan komitmen untuk menumbuhkan, dan menguatkan iman kita. Yang kedua, doa dan perenungan Alkitab. Doa adalah saluran langsung antara kita dan Tuhan. Luangkan waktu dalam doa dan perenungan Alkitab setiap hari untuk mendengar suaranya. Dalam keheningan hati dan firman-Nya, kita akan belajar mengenali kehendak-Nya dan mendekatkan diri padanya. Doa juga adalah sarana berbicara dan berbagi dengan Tuhan, baik saat sukacita maupun kesulitan. Jangan ragu untuk membuka hati kita sepenuhnya kepadanya. Yang ketiga, bersyukur dalam setiap kondisi. Bersyukur adalah sikap hati yang penting dalam mengembangkan hubungan yang sehat dengan Tuhan. Ketika kita belajar bersyukur dalam segala hal, baik dalam suka maupun duka, kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita percaya, dan tahu bahwa Dia selalu bekerja untuk kebaikan kita. Bersyukur membantu kita melepaskan kekhawatiran, dan menyadari bahwa Tuhan berada dalam kendali penuh atas hidup kita. Yang keempat, bersekutu dengan sesama Kristen. Kita tidak dipanggil untuk hidup sendiri-sendiri dalam iman kita. Bersekutu dengan sesama Kristen adalah penting untuk memperkuat iman, dan membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan. Kita saling memberkati, menguatkan, dan saling mendukung dalam perjalanan kita bersama Kristus. Yang kelima, percaya janji Tuhan. Tuhan telah memberikan janji-janjinya dalam firman-Nya. Percaya janji-janji itu, sekalipun terkadang situasi terasa sulit atau tidak masuk akal. Ketika kita mempercayai janji-janji Tuhan, kita menunjukkan bahwa kita mengandalkannya sepenuhnya, dan memiliki iman yang teguh. Saudaraku, bayangkan seorang petani yang rajin menanam, dan merawat bibit tanaman. Setiap hari, dia memberikan air dan sinar matahari yang cukup, agar bibit tersebut tumbuh dengan baik. Dia juga membersihkan area sekitarnya dari gulma dan hama yang dapat merusak tanaman.
petani ini adalah gambaran dari diri kita dalam mengembangkan hubungan yang sehat dengan Tuhan. Bibit tanaman tersebut adalah iman dan hubungan kita dengan Tuhan. Seperti si petani yang merawat bibit dengan penuh perhatian, kita juga harus merawat iman kita dengan membaca Alkitab, berdoa, bersyukur, dan bersekutu dengan sesama Kristen. Kita tidak dapat mengabaikan tanaman ini dan berharap tumbuh dengan baik, begitu pula dengan hubungan kita dengan Tuhan. Dalam prosesnya, bibit tumbuh menjadi tanaman yang kuat dan berbuah. Demikian pula, ketika kita terus mengembangkan hubungan yang sehat dengan Tuhan, iman kita akan semakin kuat, dan buah-buah roh akan terlihat dalam hidup kita seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi, mari kita bertekun dalam mengembangkan hubungan yang sehat dengan Tuhan, seperti rusa yang haus merindukan air, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain, serta memuliakan nama Tuhan dalam segala hal. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, dan masalah kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan dan masalah yang mereka sedang hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya padamu saja. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, dan pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, apabila saudara merasa terberkati dengan renungan pada malam ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar saudara bisa mendapatkan notifikasi terbaru dan renungan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.